Bapak Ibu, percuma kita berbohong di hadapan Tuhan, karena Tuhan lebih tahu isi hati kita. Tentu Yesus tahu bahwa di hati Pilatus dia mengakui Yesus sebagai raja. Tapi karena kepentingan politik dan supaya Pilatus disukai banyak orang Yahudi, supaya dia tetap menjadi seorang pemimpin, maka dia menodai isi hatinya dan mengatakan, "Kau benar seorang raja." Padahal itu adalah pertanyaan titipan orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, dalam arti orang-orang yang punya kepentingan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Raja sejati itu selalu berbicara dari hati. Raja palsu itu selalu berbicara dari kepentingan. Raja asli itu berani berbicara tentang kebenaran walau tidak disukai. Raja palsu itu selalu mempertanyakan kebenaran demi disukai orang lain dan publik. Yesus itu Raja semesta alam, Raja sejati, Raja yang merajai kita di dunia, dan juga Raja yang mengantar kita kepada kerajaan yang kekal. Tapi ada sebuah konsekuensi yang harus dialami dan dihadapi Yesus ketika menjadi Raja sejati. Berani tidak disukai. Tidak disukai Pilatus, tidak disukai orang Yahudi, tapi bukan tidak disukai Allah. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Ada dua hal yang dapat kita maknai dari dialog antara Pilatus dan Yesus dalam bacaan Injil yang telah kita dengar. Pertama-tama ketika Pilatus bertanya, "Apakah engkau adalah raja?" Yesus bilang apa? Pertanyaan ini keluar dari hatimu atau orang lain yang menitipkannya kepadamu? Bapak Ibu, percuma kita berbohong di hadapan Tuhan, karena Tuhan lebih tahu isi hati kita. Tentu Yesus tahu bahwa di hati Pilatus dia mengakui Yesus sebagai raja. Tapi karena kepentingan politik dan supaya Pilatus disukai banyak orang Yahudi,
supaya dia tetap menjadi seorang pemimpin, maka dia menodai isi hatinya dan mengatakan, "Kau benar seorang raja." Padahal itu adalah pertanyaan titipan orang-orang yang tidak suka dengan Yesus, dalam arti orang-orang yang punya kepentingan untuk mengungkapkan dan menitipkan kebencian melalui Pilatus. Mungkin juga tentang perkataan Pilatus ini kita ingat kalau kita masuk masa-masa Prapaskah, kan di tablo atau di kisah sengsara itu ada dialog antara Claudia isinya Pilatus kan. Apa kata Claudia kepada Pilatus? "Saya bermimpi supaya engkau jangan menghukum orang ini." Pilatus tahu itu karena di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Maka suami-suami jangan tidak pernah menghargai suara istrimu. Bisa jadi itu suara Allah. Tapi tergantung istri yang mana dulu ya. Kalau istrinya cerewet, masa dia omong atas suara Allah? Tidak mungkin. Kalau istrinya suka gosip, masa dia bicara atas sabda Allah? Istri seperti apa dulu? Kalau kalem, cool, itu baru layak dipercaya. Cek baik-baik istri masing-masing ya. Tukang ember, cerewet, tukang gosip, atau orangnya cool dan kalem. Kalau dia cool dan kalem, dengar apa katanya. Siapa tahu itu suara dari Tuhan. Apalagi ada istilah suara ada di telapak kaki ibu. Walaupun kenyataannya kekerasan banyak ada di tangan ibu-ibu dan mulut ibu-ibu. Ketika Claudia mengingatkan Pilatus untuk jangan menghukum orang ini, apa yang dibuat oleh Pilatus? Dia cuci tangan. Demi apa? Kepentingan politik, supaya dia tetap menjadi raja di Israel. Jadi dia bicara bukan dari hati tapi dari kepentingan. Bapak Ibu, kita datang ke gereja, kita melayani di gereja, kita melayani dari hati atau dari kepentingan? Selalu saya mengingatkan kita, para dewan, para pengurus lingkungan, orang-orang yang aktif di gereja, mari kita melayani dengan hati. Omnia in caritate, lakukan apapun dengan kasih. Jangan Anda datang terlibat aktif rajin karena punya kepentingan, apalagi mungkin ada keuntungan yang bisa diraup dari gereja, mungkin popularitas makin tinggi dari gereja, atau mungkin supaya Anda dianggap sebagai, dia hebat, aktif, rajin, banyak yang suka. Bapak Ibu, kalau Anda mau menjadi orang sukses dan raja sejati, jangan melayani untuk disukai manusia. Makanya saya bawa buku Berani Tidak Disukai. Saya pribadi betul memaknai apa yang terjadi dengan Yesus. Yesus kemudian tidak disukai oleh Pilatus, tidak disukai oleh orang Yahudi. Karena apa? Dia berani bicara kebenaran. Dan bagian kedua di bagian akhir Injil, Yesus bilang apa? Aku datang untuk berbicara tentang kebenaran. Dan orang yang mendengarkan aku mencintai kebenaran. Bapak Ibu, hukum dari kebenaran adalah semakin kita berbicara benar, semakin kita berbuat benar, orang yang tidak suka dan benci kebenaran pasti akan tidak suka dengan kita. Lihat Yesus, ketika dia berani berbicara kebenaran, ketika dia berbuat apa yang benar, dan itu tidak disukai oleh massa di orang-orang Yahudi dan Pilatus, juga bersama Herodes, akhirnya dia dihukum. Yesus itu dihukum bukan karena dia bersalah, tapi karena dia benar. Seringkali dalam hidup kita dihukum orang karena kita berbuat benar. Kalau kita berani berbuat yang benar, risikonya pasti banyak orang yang tidak suka dengan kita. Tapi masalahnya Bapak Ibu, Anda mau bekerja untuk disukai atau demi kebenaran? Saya selalu punya prinsip di mana-mana. Orang boleh benci saya, orang boleh tidak suka dengan saya, silakan, please deh. Tapi saya tidak mau menjual dan mengkhianati kebenaran ajaran gereja dan aturan gereja hanya karena Anda mau suka dan bilang, oh Romo Eman baik, Romo. Tidak, saya tidak suka yang begitu. Lebih baik Anda bilang, ini Romo tidak bagus, ini Romo jelek, ini Romo jahat. Tapi di hadapan Allah, saya benar melakukan aturan gereja. Karena begini Bapak Ibu, publik boleh menilai kita tidak benar. Publik boleh menilai kita tidak suka karena kita tidak berkenan di hati mereka. Tapi satu hal yang pasti misalnya, kalau saya jadi imam karena saya sudah berkenan di hati Tuhan kan. Walaupun tidak berkenan di hati umat, no problem. Karena Tuhan memilih saya, karena Tuhan sudah berkenan. Karena di hati Tuhan saya sudah pantas dan layak begitu. Giliran ada umat yang bilang, oh dia begini, dia begitu. Emang kau Tuhan. Jangan sampai terbalik, kau terlalu pandai menilai orang, tapi lupa menilai diri sendiri. Karena hidup kita itu seperti itu. Pandai dan lihai melihat jarum di mata orang, tapi tidak pernah mampu melihat balok di mata sendiri. Bapak Ibu, umat Paroki Mataram,
jangan hidup munafik ya. Hidup apa adanya. Jangan hidup supaya disukai dan diminati banyak orang, tidak terlalu penting. Yesus ini loh, ini saya pakai jubah yang dimana Yesus berdoa sendiri. Ceritanya bagaimana? Yesus kan banyak orang yang tidak suka karena dia bicara kebenaran. Coba bayangkan, di bacaan-bacaan Injil beberapa hari terakhir, ketika Yesus mau memasuki kota Yerusalem, orang berpikir dia akan menjadi raja. Tapi Yesus menampik. Sebelum dia masuk kota Yerusalem, dia menangis di kota Yerusalem. Kenapa? Orang-orang di Yerusalem salah memanfaatkan bait Allah, dipakai untuk berjualan. Makanya jangan terlalu banyak jualan juga di gereja ini ya. Itu rumah doa. Dipakai sebagai sarang penyamun, dipakai orang adu gengsi, dipakai sebagai orang cari popularitas, pakai bait Allah. Yesus marah, Yesus menangis. Dan setelah Yesus menangis dari Bukit Zaitun sebelum masuk di bait Allah, dia berani terobos masuk. Dan di sana apa yang Yesus buat? Cungkir balik semua meja-meja pedagang. Dia membuat tali cemeti, pukul semua. Marah Yesus. Artinya begini, Bapak Ibu, kita ke gereja untuk apa? Ini kan bait Allah, ini rumah doa. Jangan datang mencuri di gereja. Jangan datang gosip di gereja. Jangan datang kusuk kasak di gereja. Anda datang untuk berdoa di sini. Yang paling parah, kalau sudah datang, Anda pulang gosip, Anda keluar omongin orang, Anda pulang caci maki orang. Mungkin juga Anda ambil uang di gereja. Untuk apa? Dan kalau ada pastor yang berani bicara begini, pasti Anda tidak suka. Kan? Tapi kalau saya harus bicara, karena itu benar. Yesus pun tidak disukai, maka saya juga berani tidak disukai di sini. Tapi saya harus bicara kebenaran. Apa yang benar menjadi orang Katolik. Bapak Ibu, kalau Anda betul murid Yesus sejati, siaplah menjadi seorang yang tidak disukai publik, tapi tetap disukai Allah. Jangan takut tidak disukai orang lain dan sesama. Mereka semua punya kepentingan. Yang paling penting kita bicara dari hati, bukan dari kepentingan. Kami Romo bicara tidak ada kepentingan. Kami bicara dari hati. Tapi umat belum tentu juga kamu bicara dari hati. Mungkin kamu punya kepentingan. Tapi kita tidak perlu tahu, karena yang tahu hati orang adalah Tuhan. Manusia itu melihat apa yang tampak di mata, tapi Tuhan itu melihat langsung di hati. Seperti Yesus. Pilatus boleh berceloteh, apakah engkau raja? Yesus tahu hatinya. Dia ngaku kok Yesus itu raja. Maka Yesus bilang, apakah ini keluar dari hatimu? Atau ada orang lain yang menitipkan? Dan Bapak Ibu, kalau kita sudah terlibat karena kepentingan, kita akan memperkosa kebenaran. Seperti Pilatus, akhirnya dia bertanya begini kepada Yesus. Begitu Yesus bilang, akulah raja kebenaran dan hidup. Benar, saya raja. Pilatus tanya apa? Emang apa itu kebenaran? Tidak mungkin Bapak Ibu, Pilatus menjadi seorang pemimpin dan dia tidak tahu apa itu kebenaran. Dia tahu. Tapi memang kita juga seperti itu, mempertanyakan kebenaran. Kita sudah tahu ajaran yang benar di gereja Katolik ini begini dan begitu. Tapi kadang-kadang kita mempertanyakan, hanya karena apa? Kita punya kepentingan, kita tidak punya hati. Ngapain Romo lagi buat aturan begitu? Padahal itu aturan benar. Kita tahu itu benar. Tapi karena kita punya kepentingan, kita pura-pura bertanya lagi. Datang ke gereja, jangan dengan kepentingan. Datang ke gereja dengan hati. Hati yang tulus, hati yang terbuka kepada Tuhan. Itulah surga Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga perlu memaknai hari Minggu ini sebagai Hari Orang Muda Sedunia. Kemarin OMK-nya tanggung kor. Mungkin jauh lebih baik kalau hari ini mereka tanggung kor karena Hari Orang Muda. Sudahlah, semoga mereka mendengar khotbah ini dan Anda mengatakan kepada orang muda yang tidak sempat ikut misa sekarang. Paus Fransiskus mencanangkan tahun Hari Orang Muda Sedunia hari ini dengan tema, mereka yang berharap kepada Tuhan, berjalanlah tanpa lelah. Mereka yang berharap kepada Tuhan, berjalanlah tanpa lelah. Artinya, Bapak Ibu, kita hidup di zaman yang orang bilang era milenial, yang diselimuti oleh generasi Z dan generasi Alpha. Kemarin saya pergi ke kantornya Ibu Yohana. Saya melihat ada sebuah seminar dari seorang tokoh berbicara tentang bagaimana menjadi orang tua di zaman anak-anaknya ada di generasi Alpha dan generasi Z. Generasi Z dan generasi Alpha sering diberi gelar generasi stroberi. Seperti buah stroberi, indah dipandang tapi mudah rapuh. Apalagi kalau dimakan pasti kecut. Nah, generasi sekarang itu kita lihat macam maju sekali, hebat sekali.
tapi pribadinya gampang rapuh dan goyah. Anda bisa cek anak-anak Anda. Dia boleh pakai gate-gate yang hebat, kemana-mana tampil elegan, tapi satu kali diterpa badai dan persoalan, pasti down. Kita tidak bisa menampik kenyataan, banyak orang muda sekarang, bahkan orang tua, yang ketika tidak mampu mengalami persoalan dan gejolak hidup, dia ambil jalan pintas, bunuh diri. Kenapa? Ini zaman yang membuat kita mudah lelah. Anak-anak kita atau kita sendiri, Bapak Ibu, secara fisik kita banyak lelah karena kita banyak bermain dengan barang ini. Mata lelah, mental lelah, semua lelah. Apalagi malam-malam anak-anak main game terus. Anda tidak peduli untuk melarang. Setiap saat sedikit-sedikit nangis kasih HP. Bapak Ibu tahu nggak itu menciptakan kelelahan fisik? Mata paling utama, habis itu urat saraf otak. Itu sama dengan Anda membunuh masa depan mereka. Tolong kontrol dan jaga. Kalau mau menyayangi hidup mereka, jangan biarkan mereka dikuasai oleh gate-gate. Biar mereka tetap dikuasai oleh Allah. Dan selain kelelahan fisik, ada kelelahan mental. Itu yang paling utama. Makanya pendidikan itu perlu pendidikan karakter untuk membangun mental anak tangguh, kuat, tahan banting, dan tahan uji. Kita yang dulu zaman kurikulum CBSA, rata-rata tangguh, kuat, tahan banting, dan tahan uji. Tapi sekarang gonta-ganti kurikulum, ada kurikulum merdeka, ada kurikulum apa lagi, besok ganti lagi. Coba lihat anak-anaknya, tangguh nggak? Pak Guru, lihat anak-anakmu, tangguh nggak secara pribadi? Saya rasa tidak. Itulah yang dimaksud dengan zaman generasi stroberi, indah dipandang, tapi mudah rapuh. Tapi pesan Paus ini sangat baik. Berjalan sambil berharap kepada Allah, jangan lelah. Kalaupun kita lelah, ingat pesan Yesus. Datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu, dan bebanmu pun ringan. Semoga Tuhan memberkati.